Halo teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Bersama saya Marco, saya WL dan Jocelyn, serta Eleora. Nah, teman-teman, mari kita menyambut hari ini, ibadah hari ini dengan lagu Ku Diberi Kuasa. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari teman-teman, kita lebih semangat menyanyikan lagi Ku Diberi Kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
selamanya. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat ibadah kembali meskipun secara online. Tuhan, kini kami akan memasuki pemberitaan firman. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah mereka supaya setiap firman yang mereka sampaikan dapat menjadi berkat bagi teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hal yang paling buat aku sedih itu ketika anjingku itu mati, guys. Tahu nggak sih, ketika anjingku itu mati, aku itu nangisnya sampai 3 hari, nggak tidur, nggak makan. Tahu nggak, guys? Aku sedih banget pas itu. Apa sih? Gitu doang sedih weh. Lebay banget sih jadi orang. Ih, pantesan gak ada yang view. Cuman satu doang, aku doang. Aduh, mendingan aku yang buat. Ingat-ingat kemarin kan contoh ini udah bilang orang yang duka itu akan dihibur. Nah jadi I think video ini bakalan relate sama kehidupan aku itu loh. Nah ini tes yang kemarin. Nah relate kan? Fix nih. Aku bakalan buat video tentang ini. Let's get started. Oke, tripod. Oke. Oke. Hai guys, kembali lagi dengan saya Selin dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang orang duka yang dihibur. Nah, jadi kita mulai ceritanya guys. Sekarang mari kita mulai. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan kembali membahas tema lanjutan kita tentang perjalanan menjadi seorang murid yang sejati. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas di Matius 5 ayat yang ketiga, hari ini kita akan bahas Matius 5 ayat 4. Minggu depan Matius 5 ayat 5, minggu depan ayat 6, minggu depan lagi ayat 7, demikian selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya teman-teman, mari kita lihat ya Matius 5 ayat 4, apa bunyinya. Teman-teman boleh buka di Alkitab masing-masing dan kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 4. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Agak aneh ya teman-teman kalau kita mendengarkan perkataan ini. Dan lagi-lagi khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia ini memberikan satu kesan
kontroversial bagi kita. Aneh bukan? Orang yang berduka cita disebut berbahagia. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang berduka cita ini. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kata berbahagia. Semoga teman-teman masih ingat ya, berbahagia minggu lalu saya jelaskan bahwa artinya adalah orang yang diokekan oleh Tuhan, yang diberkati atau to be approved by God. Nah, mari kita lanjutkan kembali tentang berduka cita itu. Tentu ada banyak hal yang membuat orang berduka cita atau bersedih. Dan sebenarnya duka cita ini adalah satu makna yang lebih mendalam dibandingkan sedih. Ekspresi yang lebih dalam dibandingkan kata sedih itu sendiri ya. Kalau bahasa Inggrisnya disebut mourning. Banyak hal yang membuat orang menjadi sedih atau berduka cita. Kalau tadi kita lihat di video sebelumnya, kita melihat ada Jesslyn Genetio yang bersedih, nangis sampai 3 hari 3 malam gara-gara dogi kesayangannya mati. Ada orang yang minggu lalu bersedih gara-gara kaos kesayangannya disetrika terlalu lama dan jadi bolong. Itu kisahnya Selin. Ada orang yang sedih mungkin karena diputusin pacar, mungkin saja. Ada orang yang sedih karena HP-nya rusak. Ada orang yang sedih karena tidak bisa bertemu teman. Banyak hal yang membuat orang sedih. Dan seperti yang sudah kalian duga dan kalian tebak, tentu saja berduka cita yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukanlah berduka cita karena berbagai hal yang tadi saya sebutkan maupun hal-hal yang lain. Nah, lalu kalau begitu apa maksudnya berduka cita dalam bagian ini? Nah, teman-teman, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ucapan yang sebelumnya. Masih ingat gak yang minggu lalu itu kita bahas ayat yang ketiga isinya apa? Iya, salah. Ya, isinya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kalau minggu lalu kita membahas orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang seperti pengemis spiritual di hadapan Tuhan, yang seperti pengemis tidak punya apa-apa, tidak berdaya karena menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Ini bicara soal aspek kognitif, pengetahuan, yaitu orang yang menyadari, nyampeknya masih di kepala. Dia menyadari betul bahwa dia berdosa. Aspek kognitif atau aspek intelektual. Nah, ayat yang keempat pada pelajaran hari ini berduka cita itu bicara soal aspek emosional dari orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang pengemis spiritual. Teman-teman kira-kira nangkap gak kaitannya? Begitu orang itu menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka reaksi yang wajar, yang seharusnya, reaksi yang normal adalah diikuti dengan perasaan atau emosionalnya yang bergerak, yang membuat dia berduka cita karena dia menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Jadi berduka cita itu bicara soal perasaan atau feeling yang otomatis, pasti itu otomatis akan tergerak ketika menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Jadi ketika kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah bangkrut di hadapan Tuhan, kita adalah pengemis di hadapan Tuhan, maka pengetahuan ini akan diikuti oleh reaksi perasaan yang wajar, yaitu berduka karena menyadari dosa itu. Nah, sampai di sini teman-teman sudah nangkap kan apa yang dimaksudkan dengan berduka cita yang disebut oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia itu. Ya, berduka cita karena dosa. Nah, tapi bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh berduka cita kalau kita mengalami kehilangan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh berduka cita kalau anjing atau kucing kesayangan kita itu mati. Bukan berarti kita tidak boleh berduka cita kalau misalnya kecoa di rumah kita itu mati kena siram baygon atau hal-hal yang lain. Tentu adalah hal yang wajar karena kita punya berbagai perasaan atau emosi yang kaya, maka memang wajar kalau kita sedih.
berduka cita kalau ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak enak, kehilangan dan sebagainya. Nah, namun pada bagian ini secara khusus Yesus itu ingin menekankan bahwa ada sebuah yang disebut dengan good morning. Bukan good morning ya, good morning. Berduka cita yang baik, berduka cita yang disebut berbahagia. Kondisi berduka cita yang diokekan oleh Tuhan, yaitu kondisi berduka cita yang lebih dalam dari yang selama ini kita pikirkan, yaitu berduka cita karena dosa. Kalau kita tahu betapa seriusnya dosa manusia itu, maka reaksi yang seharusnya timbul dari orang yang menyadari betapa berdosanya dirinya itu adalah berduka. Reaksi yang paling wajar yang harus timbul dari orang yang menyadari yang miskin di hadapan Allah adalah berduka. Nah, dalam Roma 3 dikatakan bahwa sesungguhnya semua orang itu telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Dan yang lebih mengerikan lagi, dosa itu memiliki efek pada jiwa, perkataan, dan perbuatan kita. Dalam Roma 3 dikatakan ayat 10-16 ada berbagai aspek yang diakibatkan oleh dosa itu. Dosa itu berpengaruh pada aspek jiwa kita. Di ayat 10-12 dikatakan seperti ini, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itulah kondisi orang yang berdosa, kondisi manusia. Tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian mari lihat perkataan orang yang telah jatuh di dalam dosa itu di ayat 13-14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Mari lihat lagi perbuatan mereka. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Teman-teman, sebenarnya inilah gambaran dari kondisi manusia yang berdosa itu yang berada di luar anugerah Allah. Jiwa, perkataan, perbuatan mereka semuanya didasari dan dipenuhi dengan dosa. Kecenderungan mereka adalah berbuat dosa. Nah, ketika orang berdosa ini mengetahui, menyadari bahwa sesungguhnya kecenderungan hati, kecenderungan jiwa, perkataan dan perbuatan mereka itu penuh dengan dosa, dan dia tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun untuk menolong dirinya yang berdosa itu, maka dia akan datang untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dia akan datang untuk menerima, meminta anugerah Tuhan. Inilah orang yang miskin di dalam roh yang kita bahas minggu lalu. Ketika orang yang miskin dalam roh itu melihat betapa berdosanya dia, maka reaksi yang natural adalah berduka cita karena dosanya sendiri. Waktu dia melihat kedalaman hatinya, waktu dia melihat sendiri ke dalam dirinya, maka dia pasti akan berduka. Dan orang yang berdosa yang melihat pada kedalaman dosanya, yang berduka cita pada dosa dirinya sendiri itu kemudian akan bergerak lebih jauh lagi. Dia akan mulai melihat pada dosa dunia. Dia akan berduka cita ketika melihat dosa dunia. Ketika melihat telah banyak orang yang masih berdosa, telah jatuh di dalam dosa dan masih berada di luar anugerah Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak orang yang berduka cita karena dunia ini, karena mereka sadar bahwa dunia ini juga telah dipenuhi oleh dosa. Daud misalnya berkata di dalam Mazmur 119 ayat 136 bahwa air matanya itu berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Dia berduka karena ada orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Nabi Yeremia juga dikatakan berduka, menangisi, meratapi pemberontakan dari umat Tuhan yang telah hidup dalam dosa mereka sedemikian rupa. Nah, Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini yang berduka cita atas kondisi dosa dirinya dan berduka cita atas dosa dunia adalah orang yang
diokekan oleh Tuhan atau orang yang berbahagia. Kok bisa ya? Bukankah duka cita itu adalah sebuah ekspresi yang negatif? Bahkan di dalam bagian lain dalam kitab Amsal pernah dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Kita semua tahu bahwa bahagia itu merupakan senang, happy itu merupakan sebuah ekspresi yang positif yang kita kejar, yang katanya bisa bikin kita awet muda, bisa mengencangkan saraf dan otot-otot di wajah kita karena kita ketawa, bisa buat kita panjang umur dan sebagainya. Abraham Lincoln, seorang mantan presiden Amerika, pernah berkata bahwa if I did not laugh, I would die. So, apa sih yang baik dari berduka cita itu? Sudah pasti Yesus tidak salah tulis dan tidak salah ucap ketika dia mengucapkan kalimat berbahagialah orang yang berduka cita. Tapi apa yang baik dari berduka cita? Dan memang betul ya teman-teman bahwa gembira itu baik, kita kejar, happy itu baik untuk kesehatan jiwa maupun emosional kita. Nah tapi jangan sepelekan ekspresi duka cita. Sebab berduka cita itu juga perlu untuk kesehatan spiritual dan jiwa kita. Coba teman-teman bayangkan misalnya ada orang yang ketawa-ketawa tidak jelas ketika seharusnya dia bersedih. Coba teman-teman misalnya bayangkan ada seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya, lalu kemudian ketika ada di pemakaman suaminya itu dia ketawa-ketawa sendiri tidak jelas begitu. Teman-teman pikir orang ini apa? Pasti semua orang sudah menduga ini pasti karena terlalu stres makanya saraf otaknya sudah putus atau kepalanya jadi agak miring sedikit. Benar gak? Jadi jangan sepelekan ekspresi berduka cita. Karena berduka cita yang wajar, berduka cita untuk hal yang tepat, itu sebenarnya perlu untuk kesehatan spiritual kita. Bahkan berduka cita karena dosa itu adalah sesuatu yang penting untuk kesehatan jiwa dan spiritual kita. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati, kita harus berduka cita karena dosa kita. Dan karena dosa dunia juga, karena duka cita yang disebabkan karena dosa, duka cita karena dosa itu adalah sebuah good morning. Sebuah duka cita yang baik, yang diokekan oleh Tuhan, yang disebut berbahagia. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini bukanlah karena hati yang berduka cita. Tapi hal yang paling menyedihkan adalah hati yang tidak berduka cita ketika melihat dosa. Saya ulangi sekali lagi ya. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini bukanlah karena hati yang berduka cita. Tapi yang lebih menyedihkan dan paling menyedihkan adalah karena ada hati yang tidak berduka cita ketika melihat dosa. Sebab orang yang tidak berduka cita karena dosa adalah orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan anugerah dan pengampunan. Orang yang tidak miskin dalam roh seperti ini tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Demikian juga halnya dengan orang yang tidak berduka cita karena dosanya tidak akan mendapatkan penghiburan karena dosanya tidak akan diampuni dan dia tidak akan diselamatkan. Nah mari kita renungkan teman-teman. Jika seandainya sampai sejauh ini kamu belum pernah berduka karena dosa dirimu sendiri, jika kamu belum pernah merasa sedih, menyesal karena dosa yang telah kamu perbuat, kalau kamu belum pernah meratapi dosamu, belum pernah sedih gara-gara kamu nyontek di kelas, atau gara-gara kamu berbohong, atau gara-gara kamu diam-diam menonton tontonan yang tidak pantas dan kamu tidak pernah berduka karena dosa-dosa itu, maka coba renungkan baik-baik. Sebenarnya kamu layak disebut sebagai seorang pengikut Kristus atau tidak? Seorang murid Kristus yang tidak pernah berduka atas dosanya sendiri perlu diragukan. Dia itu sungguh-sungguh pengikut Kristus, dia itu sungguh-sungguh murid Kristus atau tidak? Sebab perjalanan kita menjadi murid Tuhan dimulai dari mengakui keberdosaan kita di hadapannya dan juga berduka
karena dosa yang telah kita perbuat itu. Dan Tuhan memberikan satu janji yang sangat indah bagi orang yang mau berduka, yang mau menyesali dosanya itu di hadapan Tuhan. Janjinya adalah bahwa mereka akan dihibur. Konteks dihibur dalam kalimat ini dituliskan dalam satu keterangan waktu present tense. Mereka akan segera, pada detik dia berduka cita karena dosanya, pada detik itu jugalah dia akan dihibur oleh Tuhan. Dan penghiburan yang diberikan ini adalah sifatnya terus menerus. Kapanpun orang itu berduka, kapanpun dia datang menyesali, menangisi dosanya, maka Tuhan akan terus siap sedia menghibur orang itu. Nah, penghiburan apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam hal ini? Yang pertama, penghiburan yang dimaksudkan adalah pengampunan. Pengampunan yang diberikan kepada orang yang berduka ini diikuti dengan tindakan aktif berupa perubahan hidup dan pertobatan. Orang yang benar-benar menyesali, menangisi dosanya, tentu seharusnya diikuti oleh pertobatan yang aktif. Kalau cuma nangis dan tidak bertobat, tidak berubah dari dosanya, maka itu sama seperti nangis buaya, nangis drama, pura-pura nangis. Tapi orang yang sungguh-sungguh menyesali, yang memang air matanya keluar, sungguh-sungguh murni dari hati yang berduka karena dosanya, pasti akan selalu diikuti oleh tindakan aktif untuk bertobat dari dosanya. Dan disinilah penghiburan Tuhan itu dinyatakan, bahwa orang-orang ini akan merasakan kelegaan. Penghiburan yang mereka dapatkan adalah sebuah pengampunan yang pasti diberikan oleh Tuhan. Maka mereka akan dihibur karena dosanya telah diampuni. Penghiburan yang kedua adalah kehadiran Roh Kudus. Teman-teman, bahasa asli yang digunakan untuk merujuk pada kata Roh Kudus ini, artinya itu sama dengan arti kata menghibur dalam bahasa aslinya, Parakletos. Itulah sebabnya Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Penghibur. Nah, Roh Kudus itu akan berjalan bersama dengan setiap orang percaya yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan dia memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita atas dosanya. Yang ketiga, keselamatan. Duka cita karena dosa itu akan mengarahkan kita kepada keselamatan jiwa kita. Hanya orang yang berduka cita karena dosanya yang merasa dia membutuhkan Tuhan, yang membuatnya datang kepada Tuhan, dan dengan demikian dia akan memperoleh keselamatan itu. Nah, teman-teman, dosa itu adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dosa itu adalah masalah yang serius. Maka biarlah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya, kita belajar terus untuk berduka cita atas apa yang mendukakan hati Tuhan. Jangan sepelekan dosa sekecil apapun yang kamu lakukan. Jangan biasakan kamu tidak merasa apa-apa ketika melakukan dosa, di mana seharusnya ketika kamu melakukannya, reaksi yang wajar harusnya kita berduka atas itu. Mari kita belajar terus untuk datang kepada Tuhan. Mari kita belajar terus untuk memohon pengampunan Tuhan serta belas kasihan Tuhan atas setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan, akan memberikan pengampunan, mencurahkan Roh Kudus, dan memberikan keselamatan kepada orang yang demikian. Maukah kamu menjadi murid Tuhan yang selalu siap dan mau datang di hadapan Tuhan dengan berduka cita karena dosa yang telah kamu perbuat, yang artinya terus secara aktif meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosamu? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah Engkau yang menolong kami, menggerakkan hati kami, supaya kami boleh peka terhadap tuntunan Tuhan, boleh melakukan firman-Mu juga dengan baik. Biarlah ketika kami melakukan hal yang salah, ketika
ketika kami melakukan dosa, kami boleh tergerak untuk menyesali dosa itu, berduka atas dosa itu, dan dengan demikian kami bisa datang ke hadapan-Mu dan memohon ampun dari Tuhan. Dan biarlah pertobatan ini menjadi satu hal yang nyata, yang aktif dan terus-menerus kami lakukan, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Iya, teman-teman, sepertinya saya perlu kasih kabar ke Selin supaya dia tidak perlu bikin konten YouTube lagi ya. Oke, kita telepon ya. Oh, bentar guys, ada orang yang telepon. Oke, sebentar ya. Oke. Halo. Halo Selin. Nah, kamu gak usah repot-repot bikin konten YouTube lagi ya. Oh, gitu? Iya. Ya, jadi kamu lebih baik nonton YouTube tim GKI Medan minggu ini. Soalnya kita akan bahas tentang pengertian dari berbahagialah orang yang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Dan supaya kamu lebih ngerti gitu. Jadi kamu gak usah repot-repot bikin konten YouTube lagi ya, Selin. Oke, selamat mencoba dan selamat menonton dan mengikuti tim GKI Medan kita hari Minggu ini ya. See you, bye-bye. See you. Oke, thank you. Yaudah deh, nggak jadi deh aku buatnya. Mendingan aku nonton video tim kita aja. 기분이 좋아요. 아빠, 아빠 juga bisa kan?